البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga bisa berkumpul kembali, bermajelis kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang harapan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkaitan dengan peringatan untuk kita semua dari bahayanya kebid'ahan, dan jangan seorang merasa aman dari suatu kebid'ahan walaupun itu secara penampakannya adalah hal yang kecil. Kenapa? Karena semua kebid'ahan berawal dari sesuatu yang kecil. Awaluha saghiran. Ya, awalnya itu kecil, hampir-hampir menyerupai kebenaran, mirip. Akan tetapi kemudian banyak manusia tertipu sehingga semakin besar dan besar. Dan telah kita lewati juga bahwasanya tidaklah ada suatu kebid'ahan kecuali akan tercabut sunnah yang semisal. Dan ini merupakan perkara yang sangat jelas, kawan. Perkara yang sangat jelas. Kapan saja di situ ada bid'ah, maka sunnah akan tercabut yang semisal atau sebanding dengannya. Baik. Dan sekarang kita akan membaca perkataan beliau di poin yang ke-16 berhubungan dengan bimbingan untuk kita semua agar ketika mendengar suatu pendapat atau mendapatkan suatu fatwa
dari seseorang untuk seseorang betul-betul memperhatikan landasan dari pendapat tersebut apa. Yang dengan kata lain poin yang akan kita pelajari ini ikhwani fillah berhubungan dengan perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Masailul Jahiliyah beliau, yaitu tentang perkara taklid. Setelah kita melewati penjelasan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala bahwasanya agama ini agama ittiba'. Kita dituntut untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kita baik Al-Quran maupun As-Sunnah, juga mengikuti generasi terbaik dalam memahami keduanya. Maka diperingatkan dari jalan yang menyelisih hal tersebut, yaitu taklid buta. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala katakan, "Fangdur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tangdura hal takallama bihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun min al-ulama fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bih wa la tujawizhu li syai'in wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar." Kata beliau rahimahullahu taala, kemudian lihatlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya semua orang yang engkau mendengar perkataannya dari manusia di zamanmu secara khusus, maka jangan engkau terburu-buru dan jangan engkau masuk pada hal tersebut sampai engkau bertanya dan engkau melihat apakah telah berbicara dengannya seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah seseorang dari kalangan ulama berbicara tentang hal tersebut. Maka apabila engkau dapati padanya suatu athar, baik itu perkataan dari sahabat atau perkataan ulama terdahulu, fatamassak bih, maka berpegang teguhlah dengannya. Wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'a, jangan engkau melampaui apa yang datang dari para sahabat, demikian pula para salafun al-kiram ridwanullah alaihim, untuk sesuatu dari perkataan penduduk di zamanmu yang belum jelas landasannya, dan jangan engkau pilih jalan tersebut ketika menyelisihi dan ketika tidak ada landasannya dari para salaf, fatasquta finnar, sehingga engkau terjatuh di dalam neraka. Pada kalimat ini akhwani fillah, penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala untuk kita semua dalam mensikapi semua pendapat yang ada. Kapan saja kita mendapati perkataan dari orang-orang di zaman kita ini, maka jangan terburu-buru. Jangan kemudian kita langsung masuk pada hal tersebut, pada pendapat-pendapat tersebut sampai melihat landasannya. Nah, inilah prinsip yang hendaknya dipegang oleh setiap sunni, setiap ahli sunnati wal jamaah, untuk memperhatikan landasan suatu pendapat, landasan suatu perkataan, sehingga tidak terburu-buru mengambil sampai mengetahui landasannya. Apakah ada dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah? Apakah ada penjelasan dari para sahabat tentang hal tersebut? Atau minimalnya apakah ada ulama terdahulu yang menyatakan demikian? Kenapa akhwani fillah? Karena al-hayy la tu'manu alaihi al-fitnah. Seorang yang masih hidup yang di zaman kita itu tidak akan selamat dari fitnah.
Oleh karena itulah ketika seorang ingin meneladani, ingin mengikuti, maka teladanilah orang-orang yang telah mati di atas keistiqomahan. Man istanna minkum falyastanni biman qad mat. Siapa saja yang ingin mengambil peneladanan, ingin mengikuti jalan seseorang, maka ikuti jalan orang yang telah mati di atas kebenaran, mati di atas istiqamah. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena seorang yang masih hidup tidak aman darinya fitnah. Betapa banyak manusia akhwani fillah ketika masih di awal-awal kehidupannya berada di atas kebaikan, berada di atas dakwah yang hak ini, tapi ternyata berangsur-angsur setelah berlalu zaman demi zaman terseret oleh fitnah, baik itu karena hawa nafsu atau karena syahwat atau karena syubhat, sehingga terpelanting dari siratal mustaqim. Dan ini semua akhwani fillah kita tidak merasa aman. Setinggi apapun ilmu seseorang, tidak ada jaminan selama dia masih hidup hendaknya senantiasa merasa khawatir dari penyimpangan. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita akhwani fillah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 dhira', akan tetapi pena penulisan takdir telah mendahului ketetapan bahwasanya dia itu sebagai orang yang celaka, maka di akhir kehidupannya pun dia akan mengambil jalan penduduk neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, sehingga dia melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya menutup kehidupannya dengannya dan masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Naam. Oleh karena itulah ketika seorang yang masih hidup tidak aman darinya terjatuh dalam fitnah, terjatuh dalam penyimpangan, maka prinsip yang dibimbingkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk apa? Seseorang bertanya, melihat, kemudian menelaah apakah ada seseorang dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian. Dilihat. Nah, karena mereka orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu, yang menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan syariat ini, sehingga bimbingan mereka sangat dibutuhkan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama yang istiqamah mengikuti jalan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Generasi yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Ini jadi syaratnya untuk bisa selamat adalah apa? Mengikuti mereka dengan baik, bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala berikan batasan khonifillah dalam ittiba tersebut, walladzina tabauhum bi ihsan. Mengikuti mereka dengan baik, bukan hanya sekedar klaim kita mengikuti manhaj salaf, bukan hanya sekedar slogan kita mengikuti manhaj salaf, akan tapi naam ihsan yang dibutuhkan. Nah, betul-betul seorang jujur dalam mengikuti manhaj tersebut, mengaku mengikuti para salaf, ya berusaha mencari landasan pada
apa-apa yang dia lakukan berdasarkan bimbingan mereka. Sampai-sampai afanifillah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Law istata'ta alla tahukka dhahraka illa bi athar fa'alta." Kalau engkau mampu untuk tidak mengukur, ya, tidak menggaruk punggungmu kecuali dengan asar, maka lakukanlah. Dalam artian apa? Seseorang ketika melakukan suatu perkara, hendaknya dia mengetahui alasan dan landasan. Ini maksud. Sehingga ketika berbuat, ketika diam, ketika berucap, maka dia butuh landasan. Kenapa aku berucap? Kenapa aku diam? Kenapa aku bergerak? Nah, sehingga punya landasan yang kokoh pada apa-apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Adapun perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, fatasqutu finnar, yaitu bagi mereka-mereka yang menyimpang kemudian melampaui apa yang dibimbingkan oleh para salaf, diancamkan di sini fatasqutu finnar, maka engkau akan terjatuh di dalam neraka. Ini tentunya sesuai dengan kadar penyelisihannya. Karena al-mukhalafah, penyelisihan terhadap para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, atau dengan kata lain penyelisihan terhadap manhaj salaf, itu ada penyelisihan yang sifatnya sampai derajat kekufuran ketika terjatuh dalam syirik, nah, atau hal-hal yang lain yang tingkatannya kufur, maka tentunya dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya ketika mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Namun di sana ada penyelisihan yang di bawah itu. Nah, baik itu penyelisihan yang sifatnya dosa besar ataupun dosa kecil. Apabila mati di atasnya dalam keadaan belum bertobat, maka perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa selain kesyirikan, maka apa? Tahtal masyiah. Keadaannya di bawah masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan diampuni sehingga dia bisa terbebas dari neraka. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia disiksa, maka dia akan disiksa terlebih dahulu sampai habis kadar dosa yang dia lakukan di dunia dengan siksaan yang diberikan, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang diselisih oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka memukul rata bahwasanya semua pelaku dosa-dosa besar, nah, baik itu yang berupa kesyirikan, kekufuran maupun selain kesyirikan, semuanya dipukul rata pelakunya kekal di dalam neraka. Dan ini adalah kesalahan yang fatal, karena begitu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membedakan antara dosa-dosa kesyirikan dengan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa saja yang mati belum bertobat darinya. Ini makna ayat. Jadi makna ayat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik belum bertobat darinya. Tidak akan diampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lain di bawah kesyirikan, walaupun matinya belum bertobat. Nah, dalam artian ada peluang untuk mereka diampuni. Adapun apabila seorang ketika hidup
bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, baik itu syirik maupun kekufuran maupun selain syirik, apabila bertobat selama masih ada kesempatan, yaitu selama masih hidup, selama belum datang ajal. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya batasan akhir taubat bagi masing-masing pribadi adalah sampai datangnya ajal dia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah ada taubat bagi orang-orang yang berbuat keburukan-keburukan sehingga tatkala telah datang kepadanya kematian, kemudian baru mengatakan, sungguhnya aku akan bertobat saat ini. Aku bertobat saat ini, tidak bermanfaat saat ini. Kenapa? Karena telah tertutup pintu tobat baginya. Ini bagi masing-masing pribadi. Akhir dari pintu tobat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya adalah sampai datangnya ajal. Oleh karena itulah akhwani fillah, di antara faedah terpenting yang kita petik dari sini adalah untuk seseorang jangan sampai menunda-nunda taubat. Jangan sampai menunda-nunda untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah hasung kita, Allah seru kita untuk bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh adalah taubat yang murni, taubat yang betul-betul jujur, mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai penyesalan, disertai tekad untuk tidak mengulangi, dan dia serta-merta meninggalkan apa yang dilakukan berupa dosa-dosa tadi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala panggil keseluruhan kaum mukminin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Jadi al-falah, keberuntungan, di antara sebabnya adalah taubat. Memperbanyak istighfar sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikan taubat kepadaku, sungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha luas rahmatnya. 100 kali dalam satu majelis, 100 kali membaca zikir tersebut, membaca permintaan ampunan dan ungkapan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Nah, kemudian masih berhubungan dengan poin ini, akhwani fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa'lam anna al-khuruj min at-tariqi 'ala wajhain. Setelah dijelaskan tadi bahwasanya seorang yang menyelisih jalan para sahabat, demikian pula jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu apa? Keluar dari jalan yang lurus. Kemudian beliau katakan, ketahuilah bahwasanya keluar dari jalan yang lurus ini ada dua jenis. Ala wajhain, ada dua jenis. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anit tariqi wa huwa la yuridu illa al-khair. Fala yuqtada bi zalalihi fa innahu halik. Adapun yang pertama, seorang yang keluar dari jalan yang lurus ini, akhwan, yaitu seseorang yang dia tergelincir dari jalan yang lurus tersebut dalam keadaan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan.
niatannya baik, dia telah mengupayakan semua yang dia mampu untuk bisa mencapai kebenaran, akan tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tergelincir dan keliru pada apa yang dia pilih. Nah, dan masuk pada golongan ini khonifillah para ulama-ulama ahli ijtihad yang mereka keliru dalam ijtihadnya. Maka fala yuqtada bizalalih, orang yang keadaannya seperti ini tidak diikuti ketergelincirannya. Tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Fa innahu halik, karena sungguhnya dia itu seorang yang celaka. Dan kalimat ini khonifillah dikritisi oleh Syekhuna Abdul Hamid hafizahullah taala. Seyogianya untuk dikatakan fa innahu mukhti, karena sungguhnya dia seorang yang keliru. Namanya seorang yang keliru tidak boleh diikuti pada kekeliruannya. Adapun orangnya khonifillah, apabila diketahui memang dia seorang yang jujur, seorang yang telah berusaha untuk mencapai kebenaran dan telah memiliki alat-alat untuk berijtihad, maka dia masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr." Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dan telah bersungguh-sungguh dalam upaya sampai pada kebenaran, kemudian dia benar pada apa yang dia tetapkan, maka mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguh-sungguhannya dan pahala mencocoki kebenaran. Namun apabila dia menetapkan suatu hukum, telah bersungguh-sungguh padanya dan keliru, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Pahala atas apa? Bukan pahala atas kekeliruannya, karena kekeliruan tidak mendapatkan pahala. Khata abadan khata, sebagaimana kata Imam Ahmad. Yang namanya keliru tetap keliru, tidak boleh diikuti siapapun itu. Lalu kenapa dia mendapatkan pahala? Dia mendapatkan pahala atas kesungguh-sungguhan dia, atas upaya dia dalam mencapai al-haq, dalam mencapai kebenaran. Dari sini kita ketahui, apabila memang seorang jujur, yang diinginkan adalah kebaikan, yang diinginkan adalah sampai pada kebenaran, tapi ternyata tergelincir, maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai pendosa, tidak dihukumi sebagai seorang yang celaka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maafkan bagi mereka-mereka yang keliru dalam keadaan tidak menyengaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau keliru. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahkan dia diberi pahala. Cuma akhwani fillah, kita harus membedakan antara alim yang keliru dalam ijtihadnya dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa? Karena di sini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tegaskan fala yuqtada bizalali, tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Kesalahannya tersebut tidak boleh diikuti. Di sini peringatan untuk kita semua khonifillah, untuk seorang berlepas diri dari apa? Taklid. Siapapun itu, sebesar apapun namanya, semasyhur apapun orangnya, akan tapi apabila terjatuh dalam kekeliruan, tidak boleh diikuti kekeliruan tersebut. Tidak boleh diikuti kekeliruan tersebut. Dan telah banyak peringatan dari para imam terdahulu tentang bahayanya ketergelincirnya seorang alim. Sampai-sampai dikatakan zallatul alim zallatul alam, ketika diikuti tentunya, bahwasanya ketergelinciran seorang alim itu menjadi sebab apa? Ketergelinciran alam ini, rusak tatanan. Ketika apa? Ketika diikuti oleh manusia. Akan tapi ketika manusia mengetahui
tentang prinsip yang telah disebutkan di sini, maka na'am bi'idznillah tabaraka wa ta'ala akan selamat semuanya. Kenapa? Karena ketergelinciran tidak diikuti sehingga tidak tersebar luas di kalangan manusia. Baik. Ini yang pertama, yaitu golongan yang memang menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, tapi ternyata keliru. Maka orang tersebut diberi uzur karena telah berusaha untuk mencapai kebenaran, dan mereka memiliki apa? Memiliki alat, memiliki bekal ilmu untuk berijtihad. Cuman bagi kita tidak boleh kemudian mengikuti kekeliruan tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pendapat-pendapat di kalangan imam madhab. Yang namanya manusia, tidak semua perkataannya benar. Mesti ada kekeliruan, mesti ada kelemahan pada sebagian pendapat. Oleh karena itulah tidak boleh seseorang kemudian mengikutkan agamanya pada apa? Pada seorang alim saja. Pokoknya aku mengikuti pendapat Imam Syafi'i secara totalitas. Semua yang dikatakan oleh beliau aku ambil semuanya. Ini tidak boleh. Sebagaimana pula itu diarahkan kepada Imam Ahmad dan yang lainnya. Kenapa? Karena kondisinya seperti yang disebutkan tadi. Mereka memang ulama-ulama terkemuka, tapi mereka bukan orang-orang yang maksum. Yang perkataannya terkadang benar, terkadang salah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu', kullun yu'khadhu min qawlihi wa yada' ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perkataannya itu bisa diambil, bisa ditolak selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga asar yang seperti ini masyhur dari Imam Malik rahimahullahu taala, yang saat itu berada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengatakan perkataan tadi, semua itu perkataannya bisa diambil dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang hendaknya kita pegang. Bahwasanya siapapun itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkataannya bisa diambil, bisa ditolak. Lalu apa yang menjadi patokan? Apakah yang menjadi patokan kemudian sesuai selera kita? Diambil kalau enak, diambil kalau mudah, diambil kalau sesuai hawa nafsu? Tidak. Akan tapi yang menjadi patokan dalam mengambil dan menolak adalah apa? Kecocokan pendapat tersebut dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya sebagai pemimpin yang dipanuti. Dan siapa saja yang menyelisih jalan ini sangat dikhawatirkan terjatuh dalam berbagai macam fitnah dan terancam dengan azab yang pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ayat ini ikhwanifillah, ayat yang sangat tegas, yang hendaknya kita senantiasa berhati-hati. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tertimpa fitnah. Dan di antara fitnah yang paling parah apa? Terjatuh dalam kesyirikan. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menafsirkan fitnah di sini yaitu syirik. Karena ini fitnah yang paling parah. Seorang asalnya mukmin, bahkan mungkin asalnya adalah seorang yang mengenal sunnah atau hidup di keluarga yang mengenal sunnah sejak kecilnya.
kok kemudian terjatuh dalam kesyirikan, ini tentunya fitnah yang sangat fatal. Dan sekali-kali seorang tidak merasa aman. Apakah kita merasa aman dari riya? Yang riya itu adalah syirik. Riya yang Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umat terjatuh di dalamnya. Bahkan sahabat dikhawatir. Beliau khawatir dengan sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Siapa kalian yang dimaksud saat itu? Para sahabat. Adalah syirik kecil. Kemudian ditanya apa yang beliau maksud dengan syirik kecil tersebut. Rasulullah SAW katakan ar-riya. Riya. Di mana seorang beramal dengan suatu amalan yang dia niatkan adalah untuk dilihat manusia, bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beramal dengan suatu amalan bukan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari nerakanya, tapi yang diinginkan adalah agar selamat dari celaan manusia dan mendapatkan pujian. Ini riya yang Rasulullah SAW sangat khawatir. Kenapa ikhwani fillah? Karena perkaranya tersembunyi. Perkaranya tersembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Gerakannya sama antara dia dengan saudaranya. Naam, tampilan lahiriahnya sama atau mungkin bahkan dia lebih tenang, lebih kelihatan khusyuk, akan tapi ternyata hatinya bergejolak, niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Makanya ikhwani fillah, senantiasa perbagus sisi niatan ini. Sebab apa? Riya ini kalau terus-menerus menjangkiti setiap amalan ikhwan, tidak menutup kemungkinan akan menjatuhkan pelakunya dalam riya akbar. Sebagaimana riyanya orang-orang munafik. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim dan yang lainnya ketika mencontohkan syirik kecil, beliau tidak mengatakan riya secara mutlak, tapi mengatakan kayasirir riya, seperti riya yang sedikit. Itulah syirik asghar, riya yang sedikit. Yaitu apa? Yang terkadang muncul ketika seorang telah beramal, di awalnya sudah sudah ikhlas. Awalnya ikhlas. Kemudian syaitan membisikinya. Di pertengahan amalan dia, misalnya salat, dibisiki karena ada seorang yang datang yang dia ingin mendapatkan pujian darinya. Dibisiki untuk memperbagus salatnya agar dapat pujian. Ini riya yang muncul di pertengahan, sedikit. Kalau dia lawan, dia bisa selamat. Tapi kalau dia terseret sampai akhir salatnya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dia mendapatkan dosa yang besar. Tapi kalau ikhwan, riya ini semakin banyak, bahkan menjadi landasan utama dalam beramal. Semenjak dia beramal, dasarannya adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Maka ini bisa terjatuh dalam syirik akbar wal iyad. Kenapa? Karena landasan dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia serahkan ibadahnya untuk selain Allah. Makanya para ulama mengatakan kayasir riya, seperti riya yang sedikit. Mafhumnya bahwasanya riya yang banyak, yang terus-menerus menjangkiti dan terkumpul pada amalan-amalan dia, bisa menjatuhkan dalam syirik akbar, sebagaimana riyanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini ikhwan, semenjak awal dia masuk Islam saja sudah sudah riya, bukan karena Allah. Ingin selamat hartanya, ingin selamat kehormatannya, ingin selamat nyawanya. Masuk Islam bukan karena Allah. Ini riyanya orang-orang munafik. Sehingga ketika salat, ketika melakukan ibadah juga demikian. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifat mereka. Apabila mereka mau berdiri melakukan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Ini juga di antara sifat mereka.
Maka kapan saja kita ada kemalasan dalam menunaikan ibadah yang agung ini, ikhwan, harus segera berusaha mengusirnya. Nah, karena ini sifat orang-orang munafik. Berusaha untuk menyemangati diri. Nah, mencari teman yang bisa menasihati, mendorong, mengajak. Kemudian yura'unan nas, sifat mereka yang itu. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia pada amalannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Kenapa? Karena memang dalam ibadah mereka tujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini fitnah yang akan menimpa siapa saja yang menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Kemudian di akhirat au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka itu azab yang pedih. Dihukum di akhirat dengan azab yang pedih bagi mereka-mereka yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian golongan yang kedua, kata Imam Al-Barbahari, wa akhar, ya, golongan yang kedua. Tapi tadi golongan yang pertama apa? Golongan yang pertama seorang yang tergelincir, padahal dia menginginkan kebenaran, maka tidak boleh diikuti jalannya. Adapun orangnya dia keliru dan mendapatkan udzur jika memang dia orang yang betul-betul niatannya bagus dan telah memiliki alat-alat untuk berijtihad. Nah, sedangkan golongan yang kedua, kata beliau, wa akhar anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Golongan yang kedua adalah orang yang memang membangkang kebenaran dan menyelisihi jalan orang-orang sebelum dia dari kalangan ahli taqwa. Tahu kebenaran tapi dia menolaknya. Tahu jalan yang hak tapi dia berpaling darinya. Maka orang seperti ini fahuwa dhallun mudillun syaitanun maridun fi hadhil ummah. Maka dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan. Nah, masuk dalam kategori syaitan. Ya. Syaitan yang membangkang di dalam umat ini. Kenapa? Karena syaitan yang menjadi musuh setiap dakwah para rasul ikhwanifillah ada dua jenis. Ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Jadi jangan kita beranggapan bahwasanya syaitan itu hanya dari kalangan jin. Bahkan syaitan dari kalangan manusia juga banyak. Nah, fakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap rasul, pada setiap nabi, musuh-musuh dari kalangan syaitan jin maupun syaitan manusia, yang mereka itu saling mendukung satu sama lain dengan perkataan-perkataan yang dihias-hiasi dan menipu banyak manusia. Nah, maka berhati-hati dari orang-orang yang kondisinya seperti ini, akhwanillah. Mereka yang tersesat dan menyesatkan manusia. Masuk dalam kategori ini para pemimpin-pemimpin firqah yang menyimpang. Nah, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Ya, mereka telah memasukkan di dalam Islam ini berbagai macam keyakinan yang batil. Seperti keyakinan Jahmiyah yang dicetuskan oleh Ja'd bin Dirham, kemudian diambil oleh Jahm bin Safwan. Yang alhamdulillah mereka berdua telah mendapatkan hukumannya dengan dihukum mati di dunia ini. Sebagaimana pula keyakinan Mu'tazilah yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha, yang juga dengan temannya Amr bin Ubaid, dan sekian banyak pimpinan-pimpinan kesesatan ikhwanifillah yang kita semua hendaknya berhati-hati dari mereka. Walaupun mereka telah mati, akan tetapi pemikiran dan ideologi itu tidak pernah mati. Manusia boleh mati, akhwan, tapi pemikiran
ideologi yang telah disebarkan tidak akan mati. Karena telah tersebar, tertuang dalam apa? Dalam tulisan-tulisan mereka, dan senantiasa ada dari anak buah syaitan yang mengusung pendapat-pendapat batil tersebut kemudian melariskannya. Senantiasa ada. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yuhi ba'duhum ila ba'din. Naam. Saling apa? Mewahyukan. Naam, jadi saling menyebarkan, disebarkan. Yang tadinya mungkin tidak tahu, kok tiba-tiba bisa tahu. Nah, mendapatkan tulisan, mendapatkan pesan dan seterusnya. Itu pun diungkapkan dengan ungkapan yang menipu, yang dihias-hiasi. Ungkapan yang dihias-hiasi. Nah, dari sisi ini pula ikhwani fillah hendaknya kita ambil pelajaran. Bahwasanya kebatilan banyak diterima manusia, terkadang di antara sebabnya adalah kenapa? Karena manisnya mereka dalam menyampaikan. Nah, tutur kata yang menipu. Oleh karena itulah jangan sampai ketika kita menyampaikan kebenaran menjadikan manusia lari dan takut darinya dikarenakan buruknya kita dalam menyampaikan. Nah, betapa banyak manusia terkadang lari dari al-haq dikarenakan seseorang buruk dalam menyampaikan atau seorang buruk dalam mengamalkan kebenaran yang dia yakini, sehingga apa? Sehingga manusia merasa takut darinya. Nah, sehingga di sini butuh untuk seorang muslim, terkhusus seorang sunni salafi, untuk betul-betul memahami bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diantaranya adalah apa yang beliau bimbingkan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal ketika mereka diutus ke Yaman. Dua orang ini ikhwan diutus ke Yaman, dan kita lihat hasilnya saat ini. Negeri Yaman. Yang kemudian dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang banyak. Al-ilmu yamanin wal hikmah yamaniyah wal fiqhu yaman. Ilmu itu di Yaman, hikmah itu di Yaman, fikih itu di Yaman. Keutamaan yang banyak. Hum araqqu quluban. Mereka itu orang yang hati-hatinya itu lembut. Di antara sebabnya mereka adalah hasil-hasil dan buah dari dakwah sahabat yang mulia ini, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal yang diutus ke sana. Kenapa? Karena di antara sebabnya mereka selain berilmu juga betul-betul menetapi dan melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi ketika mereka dikirim ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada keduanya, basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa. 6 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira pada manusia, jangan engkau bikin mereka lari. Buat mereka senang kepada kebenaran sehingga bersemangat untuk bisa memeluknya, untuk bisa beramal dengannya. Wala tunaffira, jangan engkau menjadikan mereka lari dari al-haq. Kemudian yassira wala tu'assira. Permudahlah, jangan engkau menjadikan mereka itu sulit. Dan memang ikhwani fillah, agama Islam ini hakikatnya mudah. Yang menjadikan sulit adalah banyaknya kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga suruh dan seru manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mudah. Jangan engkau ada-adakan perkara-perkara baru yang menyulitkan dan membuat masalah. Kemudian wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling menguatkan dan mengokohkan, dan jangan saling berselisih. Wa la takhtalifa. Dan ini hendaknya yang kita wujudkan ya ikhwan fillah. Untuk tercapainya kekuatan dakwah ini. Untuk saling bahu membahu, tolong menolong di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselisih.
Kapan saja kita mengetahui kebenaran dan telah tegas dan jelas dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah, juga telah dibimbingkan oleh para ulama kita, maka tidak pantas bagi kita berselisih padanya. Sepantasnya bagi kita untuk bersama-sama dalam mengambil bimbingan-bimbingan tersebut, karena jelasnya dasar dan jelasnya landasan, sebagaimana telah disebutkan tadi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadhdhiran nasa minhu wa yubayyana lahum qissatahu li alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik. Dan pantas bagi siapa saja mengetahui orang yang menyimpang ini dan memang membangkang dari kebenaran, untuk memperingatkan manusia darinya dan menjelaskan kepada mereka keadaannya agar manusia tidak terjatuh di dalam kebid'ahannya, agar tidak ada seorang pun yang terjatuh dalam kebid'ahan yang diada-adakan oleh orang tersebut sehingga dia celaka. Di sini beliau membimbingkan kepada kita, ikhwani fillah, di antara salah satu prinsip di dalam syariat ini, ketika mengetahui kebatilan dan pelaku kebatilan, mengetahui satu kebid'ahan dan pelaku-pelaku kebid'ahan, untuk kita memperingatkan manusia darinya, mentahdir manusia darinya. Kenapa? Agar mereka tidak terjatuh dalam kebid'ahan tersebut dan agar manusia menjauh darinya. Nah, dan ini jelas Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita untuk menjadi umat yang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bahkan umat Muhammad mendapatkan kemuliaan, ikhwani fillah, di antara sebabnya karena mereka beriman kepada Allah dan menegakkan syiar yang agung ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifatnya? Kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka hidupkan ini, ikhwan. Nah, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di rumah-rumah kita. Nah, untuk apa? Saling bahu-membahu, saling mendorong pada perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, di antaranya penunaian salat, qiyamul lail. Nah, saling bahu-membahu, saling mendorong. Ini termasuk dalam amar ma'ruf. Nah, dan nahi munkar. Nah, melarang dari kemungkaran-kemungkaran dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai seseorang menganggap nahi mungkar itu hanya perkara-perkara yang luas, sehingga berangan-angan pada perkara yang tidak dia mampu. Nah, setiap ada dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar langsung diarahkan kepada penguasa. Nah, pada perkara-perkara yang sifatnya meluas, yang sebenarnya ketika dia terjun malah membuat masalah semakin melebar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dulu pada diri kita dan keluarga kita. Bismillah, kalau setiap muslim, setiap mukmin menegakkan ini, akan tercapai kebaikan yang banyak, dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dengan munculnya mereka-mereka yang bisa menegakkan syiar tersebut secara lebih meluas di atas kebenaran. Naam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Allah kedepankan sifat sebaik-baik umat ini, yang lebih dahulu penegakan mereka terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kita jadikan perhatian. Walaupun semua itu tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Akan tapi disebutkan lebih dahulu daripada iman, dikarenakan agar manusia memperhatikannya, juga dikarenakan banyak manusia lalai dari hal tersebut. Banyak dari manusia, dalam diri mereka terjangkiti penyakit, alaikum anfusakum. Atas kalian diri kalian sendiri, yang penting mikir sendiri, selamat sendiri. Ini keliru, akhwan. Hendaknya kita tetapkan syiar yang agung ini. Selain padanya keutamaan yang besar, padanya juga jalan keselamatan bagi pribadi maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik.
Dan di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah memperingatkan manusia dari kebatilan dan ahli batil. Walaupun pada zaman sekarang hal tersebut banyak diputarbalikkan. Mereka yang menegakkan syariat ini dikatakan perusak, dikatakan pendusta, dikatakan orang yang suka ghibah dan seterusnya. Tapi jangan heran karena memang di akhir-akhir zaman keadaan akan kita dapati banyak sekali manusia yang memutarbalikkan fakta. Ulama yang tegak di atas jalan kebenaran dimusuhi. Disematkan kepadanya kalimat-kalimat yang ditujukan agar manusia menjauh darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan keadaan ini, qabla as-sa'ah sinuna khadda'ah yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Sebelum hari kiamat akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, di mana orang-orang yang jujur didustakan, yang betul-betul jujur ingin menasihati didustakan, sedangkan orang-orang yang berdusta dibenarkan. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang-orang yang terpercaya dianggap khianat. Orang yang ahli khianat dianggap terpercaya. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan berucap pada masa-masa itu ar-ruwaibidah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang lemah ilmunya, lemah landasannya, berbicara pada perkara-perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang luas yang menyangkut keumuman kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Barakallahu fikum. Maka kewajiban kita ikhwani fillah, selain berhati-hati dari jalan mereka-mereka yang disebutkan dalam golongan kedua ini ikhwani fillah, juga yang merupakan jalan keselamatan adalah terus-menerus membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan ilmu. Karena bagaimana mungkin seorang tahu ini satu jalan yang menyimpang? Bagaimana dia tahu ini jalan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara upaya terbesar iblis yang merupakan syubhat yang terus-menerus mereka lancarkan adalah agar menjauhkan manusia dari ilmu. Menjauhkan manusia dari ilmu dengan berbagai macam cara. Maka kita harus memerangi ini. Sampai-sampai Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan ini sebagai al-asl as-sadis, pokok yang keenam. Pokok yang keenam yaitu untuk membantah syubhat syaitan yang apa? Tujuannya agar menjauhkan manusia dari jalan ilmu. Dan insyaallah ta'ala ahlu sunnah salafiyun telah memahami hal ini. Tinggal kita menjaga keistiqomahan di atas hal tersebut, saling bahu-membahu, saling menyemangati dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam ujian, baik itu syahwat maupun syubhat, sebagainya diuji dengan dengan permasalahan masing-masing. Akan tapi jangan sampai kita lalai dari perkara yang agung ini. Karena ilmu ikhwani fillah sebab di antara sebab pokok untuk seorang bisa selamat di zaman yang penuh syubhat, di zaman yang sangat banyak fitnah padanya. Barakallahu fikum, nakta'i bihadza. Nas'alullaha taufiq wassadad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.